Hai geng, selamat datang di Plot Story Channel. God of Egypt adalah film aksi fantasi yang disutradarai oleh Alec Proyas. Film ini menggambarkan tentang dewa-dewa Mesir kuno yang dibintangi Gerard Butler, Nicholas Coster, Brenton, dan bintang terkenal lainnya. Ditetapkan dalam mitologi Mesir kuno dan dewa-dewa Mesir yang masih hidup di antara manusia, mereka berbeda dari manusia dengan tinggi badan mereka yang lebih besar, berdarah emas, dan bahkan berkemampuan untuk berubah menjadi segala macam makhluk mengerikan sekehendak hati mereka. Penguasa Mesir dibagi menjadi dua bersaudara agung, yaitu Osiris, dewa kehidupan, raja yang dikasihi di semua daratan yang diberkahi oleh sungai Nil. Sedangkan saudaranya Set menguasai gurun gersang nan jauh dan mendapatkan kekuatan serta kepedihan dalam pengasingannya. Berawal dari kisah seorang pahlawan Mesir yang bekerja sama dengan dewa Mesir Horus untuk menyelamatkan dunia dari Set dan menyelamatkan cintanya. Seorang pemuda bernama Bek mencuri gaun untuk cintanya, Zaya, agar tampil layak pada saat menghadiri penobatan Horus. Bek dan Zaya saling mencintai dan mereka pun saling berjanji untuk bersama selamanya. Saat tiba waktunya bagi Osiris memberikan tahta kepada raja baru, putra sematawayangnya yang bernama Horus, dewa langit, dan inilah ujian bagi Horus untuk memperjuangkan nasib seluruh Mesir. Selama upacara berlangsung, Set datang menghentikan upacara dan memberikan hadiah berupa trompet kepada Horus, yang ternyata trompet tersebut berguna memanggil pasukan Set untuk menguasai tahta. Pasukan Set masuk dan Osiris dibunuh oleh saudara laki-lakinya yang sangat cemburu, yaitu Set, yang merebut tahta dan menyatakan sebuah rezim baru di mana orang mati harus membayar dengan kekayaan untuk masuk ke akhirat. Horus dilucuti dari matanya, sumber kekuatannya, dan hampir terbunuh. Cintanya Heather, seorang dewi cinta, memohon kepada Set untuk tidak membunuh Horus dan dia malah diasingkan dan menjadi simpanan Set. Setahun kemudian, Bek telah bekerja sebagai monumen bangunan budak, sementara Zaya sekarang berada di bawah kepemilikan arsitek utama Set, yaitu Urso. Percaya bahwa Horus adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Set, Yaya memberikan Bek sebuah peta, jalur piramida menuju brankas harta karun Set untuk mencuri mata Horus. Dengan melalui berbagai rintangan dan jebakan, Bek mampu mencuri kembali mata Horus dari brankas harta karun Set. Namun Ursu mengetahui perbuatan mereka dan membunuh Zaya ketika pasangan itu melarikan diri. Bek membawa tubuh Zaya ke Horus buta dan membuat tawar-menawar. Horus setuju untuk membawa Zaya kembali dari kematian demi matanya dan pengetahuan Bek tentang piramida Set. Keduanya terbang ke kapal ilahi milik kakek Horus yang bernama Ra, yaitu dewa matahari. Horus tidak dapat meyakinkan kakeknya untuk menguasai kekuatannya kembali agar dia dapat mengalahkan Set sendiri. Karena Ra netral tentang konflik mereka dan setiap hari berperang dengan binatang bayangan besar, Apopis, yang mengancam untuk melahap dunia. Namun Ra mengizinkan Horus untuk mendapatkan botol air suci yang mengelilingi bejananya, yang dapat memadamkan dahaga guru dan melemahkan kekuatan Set. Di tempat lain, Set menghancurkan semua pengikut dewa yang tidak mau tunduk kepadanya, termasuk membunuh istrinya sendiri dengan memotong sayapnya. Set pun meminta Heather untuk membawanya ke dunia bawah, namun Heather menolak dan melarikan diri. Horus dan Bek menghadapi berbagai serangan mematikan dari pengikut Set dan berhasil menyelamatkan diri dari beberapa serangan. Kemudian mereka bertemu dengan Heather setelah Heather membantu Horus mengalahkan kobra raksasa. Horus pada awalnya tidak percaya kepadanya karena ia adalah simpanan Set. Sementara ia mencoba meyakinkannya bahwa Set adalah musuhnya juga. Ketika mereka menceritakan tentang rencana mereka mengenai piramida Set, dia memperingatkan mereka tentang Sphinx, pelindung yang akan membunuh siapa saja yang tidak cukup bijak untuk memecahkan teka-teki. Mereka kemudian menuju ke perpustakaan Thoth, sehingga mereka dapat merekrutnya untuk memecahkan teka-teki itu. Tiba di piramida Set, mereka dapat mengatasi perangkapnya termasuk Sphinx untuk mencapai sumber kekuatan Set.
Tetapi sebelum mereka dapat menuangkan air suci, Seth mengatakan kepada Beck bahwa Horus tidak dapat membawa Zaya kembali dari kematian. Kemudian Seth menghancurkan air suci mereka dan membunuh Thoth dengan mengambil otaknya. Horus mampu menyelamatkan Heather dan Beck, dan Horus mengaku lebih peduli tentang pembalasannya daripada manusia. Heather mengorbankan keselamatannya sendiri untuk pembayaran Zara ke akhirat dengan memberi Beck gelangnya dan memanggil Anubis untuk membawanya ke Zaya dan membiarkan dirinya diseret ke neraka. Setelah Seth menggabungkan otak Thoth, hati Osiris, mata Horus, dan sayap dari Nephthys dengan dirinya sendiri, Seth kemudian menemui ayahnya, Ra. Seth kecewa dengan takdirnya dan dia ingin menghancurkan akhirat sehingga dia bisa abadi. Ra mencoba melawan Seth dengan meledakkannya dengan tombaknya. Meskipun Seth bertahan, mendadak Seth menusuk Ra dengan pedangnya dan mengambil tombak kekuatannya, dan kemudian membuangnya dari kapal yang membebaskan Apopis untuk mengkonsumsi baik alam fana maupun dunia bawah. Beck menemukan Zaya dan menolak hadiah Heather karena dia tidak menginginkan kehidupan setelah kematian tanpa Beck. Tetapi kemudian ada serangan Apopis dan gerbang ke akhirat ditutup. Beck kembali ke dunia fana, di mana Horus kagum bahwa Beck masih ingin membantu menjatuhkan Seth. Beck mengatakan kepadanya bahwa itu adalah Zaya yang menyuruhnya, karena ia masih memiliki keyakinan pada Horus. Horus dan Beck menaiki kereta Nephthys menuju ibu kota untuk berhadapan dengan Seth. Sesampainya di sana, Horus memanjat dinding luar dari obelisk. Seth yang berdiri di atas puncak obelisk menyerang Horus tanpa ampun dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sementara Beck melawan Ursu dengan gesit yang melempar Ursu ke kematiannya. Beck naik ke atas obelisk dan bergabung dengan pertempuran dan melepaskan mata Horus yang dicuri dari armor Seth. Saat Beck meluncur ke tepi obelisk, dia melemparkan mata ke arah Horus dan Horus pun harus memilih untuk menangkapnya atau menyelamatkan Beck sebagai gantinya. Horus meraih Beck dan meminta maaf atas semua yang telah ia lalui. Sesaat sebelum mereka jatuh ke tanah, Horus menemukan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk berubah wujud menjadi makhluk terkuat. Kemudian dia menangkap Beck dan menerbangkannya ke tempat yang aman. Horus menyadari bahwa itu bukan pemulihan mata atau balas dendamnya yang merupakan takdirnya, itu adalah perlindungan terhadap rakyatnya yang harus ia perjuangkan. Sekarang Horus memiliki kekuatan untuk melawan Seth dan membunuhnya. Setelah pertempuran dan kematian Seth, Horus kemudian menemukan Ra yang terluka dan mengambang di angkasa. Horus mengembalikan tombak kepadanya dan akhirnya Ra kembali melawan Apopis dan Anubis dapat membuka kembali gerbang ke akhirat. Saat Horus kembali ke Beck, seorang anak mengulurkan mata yang lain yang dia temukan, tapi kegembiraan Horus berubah menjadi kesedihan saat tiba untuk menemukan Beck yang sekarat karena luka yang dideritanya saat bertarung melawan Seth. Horus membawanya ke makam Osiris dan meletakkannya di samping Zaya. Ra tiba dan menawarkan untuk memberikan kekuatan apapun padanya untuk membalas Horus demi hidupnya dan kelangsungan hidup Mesir. Semua yang diinginkan Horus adalah membawa Beck dan Zaya kembali hidup. Akhirnya Beck dan Zaya pun hidup kembali. Beck dijadikan penasihat kepala dan dia memberi Horus kembali gelang Heather, membiarkan dia pergi untuk menyelamatkannya dari dunia bawah. Begitulah akhir cerita film Gods of Egypt ini. Nantikan alur cerita berikutnya yang lebih seru dan menarik, yang pastinya akan membuat Anda semua penasaran dengan alur ceritanya. Channel ini dibangun untuk memanjakan Anda menikmati sinopsis alur cerita. Silahkan subscribe, like, share, dan komen apabila Anda menyukai channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.